Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pi Imaging. Ini saya berada di lokasi transmigrasi Sungai Bulan C, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, nanti kita akan coba menuju ke lokasi pertaniannya Pak, siapa namanya itu? Pak Sudarto kalau nggak salah, yang berasal dari Wonosobo. Kita pengen tahu seperti apa pertanian kencur yang berada di lokasi lahan gambut. Oke, kita sudah sampai ke lokasi pertanian Pak Darto. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada talas. Kalau biasa juga orang daerah Jawa Timuran biasanya bilangnya ini bentul. Nah, jadi di sela-sela bentul bawahnya itu ada ditanami kencur. Nah, yang sebelah sini ini ada pohon jagung, terus di bawahnya ditanami juga kencur. Jadi mungkin hasil pemupukan di salah satu tempat ini bisa diserap oleh 3 tanaman, termasuk bentul ataupun talas, kemudian jagung, terus di bawahnya lagi itu kencur. Toh, Pak Daryoto. Aslinya pundi, Pak? Wonosobo ini pundi? Iya, iya, mantan apa? Niki umur setahun. Tapi kan umur setahun biasanya udah bisa dipanen toh, Pak? Sekarang berapa harga 1 kilo? 9.000, berarti lagi murah ya? Standarnya berapa, Pak, supaya dapat maksimal, maksudnya jenengan bisa merasa untung itu berapa? Kalau masalah itu Mas nggih, niku petani niku saged ngerjakaken jabut niki manen. Niku maksimal niku standar 15. 15. Baru 15 untuk yang kerja, 5.000 untuk kerja, yang 5.000 untuk apa? Untuk kembalikan ke pupuk, ke perawatan, yang 5.000 untuk pegangan petaninya. Oh, gitu. Kalau misalkan 9.000 mungkin masih dibilang Pak, waduh, nggak berani mengerjakan orang. Oh, jadi gitu. Kalau pesanan 1 kintal itu minimal 5 hari, Mas. 5 hari baru bisa tembus 1 kintal 2 orang. Yang tukang gali, tukang nyabut gitu. Ini maka saya tani sendiri. Coba, Pak. Oh, ini. Ini kan sini. Orang lain kan kebanyakan untuk lahannya ditanami dengan sawit. Kenapa Bapak nggak milih sawit, Pak? Sebenarnya saya itu bukan yang nggak mau, Pak ya. Cuman saya itu kan ingin coba mengolah ini. Ya. Tapi karena gini, Mas. Kalau sawit mungkin kalau tenaga saya sudah nggak mampu. Karena di sini kebanyakan tuh sawit itu memerlukan prasarana yang agak lumayan berat. Tenaganya harus banyak. Pasar pikul, titian panen, 1 ke 2 kalinya untuk penggalian, untuk pemupukan itu harus maksimal. Kalau kita tidak bisa memupuk maksimal, ya contohnya itu. Depan situ ya, dibiarkan jadi ditanam tapi nggak menghasilkan banyak gitu. Kerugian kan di kita rugi ujung-ujungnya. Coba lihat ke sana, Pak. Yuk, Pak, yang udah panen, yang lagi panen Pak katanya. Saya mau kan dongkar itu. Didongkal dulu. Oh, kayak gitu. Wow. Jadi kayaknya agak lama, Pak ya, prosesnya pemanenannya, Pak ya. Panen lama, maka kan kita butuhkan. Dan itu harus cuman pakai tangan, Pak. Nggak bisa selain nggak pakai tangan ya. Nanti rusak kalau pakai pisau ya. Iya. Kasihan nanti yang beli sono. Yang belinya. Jadi kita menjaga juga lah. Menjaga tengkulak ya. Biar kalau petani tetap dipercaya sama mereka gitu ya. Nah, seperti ini, Mas. Nanti dipotong. Itu dipotong pakai pisau. Nanti kalau sudah, nanti kan bosan itu. Kalau musim kemarau sih enak nih. Enak ya. Kalau musim kemarau gembur pero anunya. Enggak terlalu lembab seperti ini, Mas. Ada yang kecil, ada yang satu ini. Ini kan tanahnya tanah Pak. Tanah gambut ya. Ini tanah gambut. Tapi maksimal juga hasilnya, Pak ya. Ya alhamdulillah ya. Kalau segini tuh kita ada mungkin pendapatan tidak kurang dari 4 kintal. 4 kintal, 1 baris. Ini semua. Oh, semua yang sebelah sini. Tadi yang sebelah situ kan 1 kintal. 1 kintal. Jadi yang sebelah sini 4 kintal. 4 kintal semua ini. 4 kintal berarti 400 kilo. 400 kilo kalau kita hargai 9.000, anggaplah 10 ya. Kalau harganya 10.000 kali berapa? 4 juta.
Oh gitu ya. Gitu. Tapi kita menunggunya agak lama Pak ya, sampai 1 tahun. Maka saya 4 kan juta nanamnya bertahap Mas. bertahap. Jadi kalau misalkan nanti yang ini udah umur 3 bulan gitu misalkan, tambah lagi nanti yang sebelah sana. Jadi apa berkesinambungan gitu ya. Kita pendapatannya pun tidak putus gitu Pak ya. Enggak nunggu 1 tahun sekali gitu enggak. Jadi Terus kita gitu. panen gitu. Ini kalau hitungannya dalam setengah hektar bisa tembus berapa kintal, berapa ton Pak? Kalau lokasi Pak ya, kalau lokasi biasanya kalau maksimal ini kan enggak bisa dikatakan 80%. Ini masih 70% yang saya garap ini Mas. Jadi untuk hasil ini tetap masih 70%. Tapi kalau bisa dihitung 80%, nah seperti punya saya sebelah situ yang kemarin saya panen, ini mungkin kalau 25 kali 30 itu sudah bisa mencapai 25 meter kali 30 meter itu sudah mencapai 11 kintal, dari 1 ton 1 kintal. 1 ton 1 kintal, 1,1 ton dalam 20? Dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun. 1 tahun 25 itu, kali 30 meter. 30 meter. Kalau setengah hektar mau berapa Pak? Kalau setengah hektar kok sudah 6 ton. Bisa 6 ton. 6 ton, 6 sampai 7. 6 sampai 7. 8% ya. Kalau 8 maksudnya anggaplah pertumbuhannya itu 80% gitu. Enggak sampai 100% lah. Pasti ada rusaknya, ada matinya gitu kan. Itu sekitar 80% itu bisa sampai untuk setengah hektar itu bisa sampai 6 ton. 6 ton. Itu sudah minimal tuh. Sudah minimal tuh. Berarti kalau maksimalnya 7 ke sono lah. Iya. Kalau 6 ton, kalau misalkan kita ambil 10.000 1 kilonya, bisa sampai 60 juta ya. 60 juta. Itu dalam setengah hektar ya. Setengah hektar. Tapi dalam satu periode, dalam 1 tahun gitu ya. 60 juta bagi 12. Berarti kalau 10 juta ya sekitar 5 jutaan ya. Iya. 1 bulannya ya. Itu. Lumayan ya Pak ya sebetulnya Pak ya menghasilkan. Cuman ini kan karena ini cara di sini istilahnya itu kan baru hitungan global Mas. Tapi kalau kalkulasikan dengan pekerjaannya ini yang bahaya. Karena gitu. 1 hari aja sudah 50.000. 1 hari. Setengah hari. Setengah hari 50.000. Jadi 1 hari mau 100-an ribu sini. Untuk pekerjanya gitu. Oh ini. Jadi pertama gini Pak ya. Iya. Ini pertama ini ya. Terus dibelah-belah gini. Nah ini kan. Oh iya. Ini kan kalau saya ini ingin menjaga kualitas. Mutu ya. Ya, mutu kita tuh jangan sampai lah. Istilahnya. Ini termasuk kualitas bagus Pak yang kayak gini Pak. Iya, ini lumayan ini. Lumayan bagus ya, gede-gede soalnya. Iya. Ini gitu. Jadi ini terus dibelah-belah gini, jadi kayak gini, baru dibawa pulang, dimasukkan dalam karung ini, bawa pulang kan? Di rumah langsung dicuci gitu ya. Dicuci. Bibitnya Pak, yang mana yang kira-kira menantikan dijadikan bibit Pak? Nah kalau bibit itu sebenarnya tadi itu Mas. Oh yang tadi diangkat tuh, sempel-sempel itu. Sempel, diambil satu-satu. Oh gitu. Jadi satu Mas enggak. Oh cuma satu aja. Maka sampai 1 tahun. 1 tahun nanti mungkin jadi melebar, berkembang gitu. Jadi kalau saya nanam paling 1 rumpun itu ada 20 itu tetap saya sempel sampai 20 lubang. 20 lubang. Jadi kan kalau 1 rumpun menjadi 20 rumpun. Oh 1 rumpun menjadi 20 rumpun nantinya. Dijadikan 20 minimal itu. Oh. Jadi nanti kayak gini nih Pak. Misalkan contoh kayak gini yang diambil mana nih? Ini yang diambil yang masih ini udah. Ini yang itu. Nah, gitu. Itu langsung masukkan ke tanah. Ada daun. Ada daun. Iya. Ini nanti yang dimasukkan ke tanah. Dari ini nanti bisa sampai jadi 20 rumput. Ini kalau sudah tua ya jadi seperti itu. Jadi ngembang banyak itu. Jadi kalau ini kan bisa menjadi kalau kayaknya kalau bibit sama Mas. Ada, coba aja. Ribon. Ini dicabut. Dipotong kan. Ini kan masih muda. Ini kita ambil yang ini. Nah. Oh, ada daunnya. Yang kita tanam itu ada daunnya.
Oh, bukan umbinya tadi, bukan ya? Kalau itu sudah tua tuh kasihan ya. Sayang ya. Harus Kalau ini cepat pertumbuhannya, Pak. Jadi ini satu tempat atau dua tempat nih? ini satu tempat aja. Satu tempat. Ini tapi ada dua batang nih. Ini nggak masalah ya. Itu Oh, kan. satu tempat. Nanti kalau misalkan dibiarkan bisa satu rumpun gini, Pak ya? Iya, Oh, Ini. gitu. Nah, ini Dalam berapa? satu ini, Pak, biasanya kalau dibiarkan tuh bisa sampai dapat berapa kilo? Ada sampai 1 kilo kah satu bibit ini? Kalau 1 kilo tuh memerlukan waktu panjang, Mas. Oh, Paling nggak tuh 2 tahun lah. kalau 1 tahun itu paling berapa? Palingnya 5 on. 5 on dari satu bibit ini. Oh, Satu rumpun ini bisa satu 5 rambut on. 5 on. Ini kan, Aha. oke, masukkan tuh kalau ini di 1 tahun, Hmm. mungkin ya minimal tuh kalau ya tadi ya saya bilang itu kalau bisa 80% 8% ya 80% ini bisa mendapat 5 on Oh, 5 on. maksimum itu, Mas ya. Iya. Kalau yang kurang ya paling-paling di 2 3. Oh, gitu. Jadi untuk pembibitan awal itu penanamannya semacam ini ya, bukan umbinya ya. Bukan. Oh, Nah, gitu. itu yang Iya. tanaman Terima baru. kasih informasinya, Pak ya. Oh iya ya. Oke, jadi teman-teman seperti ini kurang lebihnya. Hidup di transmigrasi itu penuh perjuangan ya, Pak ya. Oh iya, harus Penuh perjuangan. Jadi Bapak Sudaryoto, Pak siapa? Daryoto aja. Pak Daryoto ini transmigran asal Wonosobo. Di sini tempat yang lain, saya perhatikan yang lain tadi masuk itu semuanya untuk pertaniannya, apa namanya lahannya itu dibuat untuk sawit. Tapi untuk Bapak ini sendiri saya perhatikan paling lain. Jadi saya senang sekali kalau lihat ada transmigran yang menggeluti pertanian gitu loh, Pak. Ini termasuk Pak Daryoto ini. Ini beliaunya kalau di sana ada nanam jagung dicampur dengan talas, terus tambah lagi dengan kencur. Dan kencur ini luar biasa menjanjikan ya, Pak ya, sebetulnya kalau kita mau kerjakan dengan maksimal. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak, mudah-mudahan itu tadi bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat buat kalian juga. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasilnya sing anu, Dik. Dia sik bersih. Sampun diresiki. Sampun. Niki wonten berapa anu nih pesenane? Berapa kintal? Niku kalih karung. Oh, kali karung. Nggih. Sa karunge wonten pinten kintal? Biasane nek ngantos muncul ngeten ngantos 7 doso Oh, 7 kali kilo. Oh, meh sekintal lah nggih. Nggih. Niki hasilnya nek bar dicuci. Jadi wow kan prosesnya tadi kita udah lihat Bapak itu nyabut, Ya. panennya dicabut, kemudian habis dicabut terus diambil preteli satu-satu anunya, apa namanya? Akarnya. Akarnya sama daunnya sama tanah-tanahnya. Terus setelah jadi kayak gini kan masih kotor, dibawa pulang. Iya. Sama Bude ini Dicuci. dicuci di rumah, jadi bersih kayak gini. Baru dibersihkan. Ini kualitasnya luar biasa, kan? Bagus kualitasnya. Duduk dulu Mas.